Halo Pak, ini kan misalnya apa masih ada aja yang namanya tawuran ya Pak, tawuran anak-anak di kalangan pelajar kita itu kan nggak sedikit gitu ya Pak. Itu nanti bagaimana Pak proses penanganan perkara dari Bapak sendiri terhadap anak di bawah umur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brigpol Sabrina di Polda Banten Podcast. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya ya Sobat Polri. Nah Sobat Polri, akhir-akhir ini masih saja terjadi adanya aksi tawuran dari pelajar-pelajar kita. Dan kali ini kita akan membahas atau bertanya-tanya tentang bagaimana sih nanti tindak lanjut dari Bapas atau Balai Pemasyarakatan ya Pak ya, dari Kota Serang. Ada Bapak Dadan M. Jayadi Sastra SHMH selaku pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Serang. Selamat datang Pak di Polda Banten Podcast Pak. Terima kasih Pak telah berkenan hadir dan kita berbincang-bincang hari ini. Sama-sama. Sebelumnya Pak boleh memperkenalkan diri dulu kepada Sobat Polri Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menakan saya Dadan dari Balai Pemasyarakatan kelas 2 Serang. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau Bapak kan dari Balai Pemasyarakatan. Ya, nah, apa saja sih Pak tugas dari Balai Pemasyarakatan itu sendiri Pak? Tugas dari Balai Pemasyarakatan itu penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pengawasan, dan pembimbingan. Hal itu tercantum dalam pasal 64 Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu yang. Berarti kalau misalnya ada tawuran juga masuk ini Pak? Betul. Seperti pembinaan mungkin ya Pak ya, atau bagaimana? Enggak. Jadi kalau terjadinya tindak pidana, karena kami itu sifatnya pasif, gitu ya kan, pasif. Jadi ketika terjadi tindak pidana, maka kita mengacunya kepada pasal 65 dari Undang-Undang SPPA itu, bahwa kita melakukan penelitian kemasyarakatan itu untuk membantu pihak penyidik, penuntut umum, dan persidangan gitu. Iya, di situ. Jadi peran kita di situ. Selain mungkin untuk menangani anak, itu juga ada yang untuk dewasa juga ya Pak ya? Ya. Itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau untuk dewasa itu, konteks untuk dewasa kita hanya di lingkup pemasyarakatan. Artinya begini, karena setiap program pembinaan ataupun perawatan itu harus terukur. Gitu. Dalam menerapkan programnya, misalkan perawatan supaya nanti lancar dalam proses persidangan. Maka PK itu melakukan penelitian kemasyarakatan untuk program perawatan. Begitu juga untuk pembinaan. Nah, ketika nanti si warga binaan atau narapidana itu dibina di dalam lembaga pemasyarakatan, karena di situ ada tahapan-tahapan pembinaan. Maka tahapan-tahapan pembinaan itu harus melalui ada rekomendasinya dari penelitian kemasyarakatan. Jadi untuk program pembinaan di dalam lapas. Ada juga nanti untuk program reintegrasi. Jadi program reintegrasi itu adalah dia kembali lagi ke masyarakatan yang mendapatkan program seperti pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Nah itu kita harus melakukan penelitian kemasyarakatan gitu. Itu lingkupnya kalau demikian. Kalau untuk anak juga sama Pak? Sama. Kalau untuk anak kan ini kita tadi itu saya sampaikan bahwa itu adalah kita itu pasif, hanya membantu pihak dari penyidik. Hingga ketika terjadinya tindak pidana yang dilakukan anak, karena dalam Undang-Undang SPPA, jadi penanganan anak itu karena anak ini khusus, penanganan khusus, maka yang diacuannya itu adalah Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012.
Jadi ketika terjadi itu, maka kalau konteksnya ini tergantung nanti pasal yang akan diterapkan kan oleh pihak penyidik. Karena ada dua nanti untuk litmas itu, untuk penelitian kemasyarakatan itu ada dua. Di situ disebutkan nomor 65 itu adalah untuk diversi dan untuk nanti persidangan. Nah, kalau untuk diversi nanti kita bertugas itu membuat penelitian kemasyarakatan untuk diversi, melakukan pembimbingan, pengawasan dalam pelaksanaan diversi, dan nanti melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kesepakatan dari diversi itu. Nah, adapun kalau nanti di anak ini misalkan kena pasalnya itu tidak wajib diversi, maka kita membantu pihak penyidik untuk pelengkapan berkas penyidik itu. Jadi nanti ada penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan itu sendiri tujuan dari kehidupan sosial dari anak itu. Itu misalnya seperti apa Pak penelitiannya? Contohnya? Misalkan kita gini, pendampingan nanti dalam pemeriksaan kita melakukan pendampingan. Ya. Ketika selesai itu kita melakukan penelitian wawancara dengan anak. Wawancara dengan anak, ini sejauh mana keterlibatan anak itu dalam tindak pidananya, gitu. Nah nanti karena sesuai dengan pasal 17 itu, pasal 70 maaf, pasal 70 itu disebutkan bahwa anak itu diputus itu sejauh mana dia melakukan tindak pidananya, peran serta dalam tindak pidana itu, dan pribadi anak dalam tindak pidana itu, keadaan pribadi anak dalam pidana. Maka kita memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil penelitian, baik itu dari segi hukum dan sosialnya, maka kita memberikan rekomendasi harus apa kira-kira hal yang terbaik bagi anak. Itu. Seperti itu ya Pak. Ya. Halo Pak, ini kan misalnya masih ada aja yang namanya tawuran ya Pak, tawuran anak-anak di kalangan pelajar kita itu kan nggak sedikit gitu ya Pak. Itu nanti bagaimana Pak proses penanganan perkara dari Bapak sendiri terhadap anak di bawah umur? Sebelumnya boleh disebutkan dulu di bawah umur itu mulai dari umur berapa ya Pak ya? Karena di bawah umur itu menurut undang-undang itu adalah umur yang bisa diproses itu adalah 12 tahun sampai usia 18 tahun. Gitu kan. Nah, 12 tahun sampai 14 tahun itu tidak bisa dipidana. Tapi harus dengan tindakan, karena ada dua nih dalam hukum untuk anak itu, dalam SPPA itu disebutkan dalam pasal 69 itu disebutkan bahwa pidana dan tindakan yang diberlakukan untuk anak. Kalau misalkan anak usia 12 tahun sampai 14 tahun melakukan tindak pidana, itu tidak bisa untuk dipidana, tapi harus dengan tindakan. Tindakan itu bisa dikembalikan ke orang tua atau dititipkan ke lembaga. Nah, jadi kalau misalkan tergantung nih nanti dari hasil penyidikannya, apakah dalam tawuran itu anak itu usianya udah 14 tahun, udah 14 tahun lewat atau di bawah 14 tahun, karena lihat juga ancaman pidananya, karena kalau ancaman pidananya juga kurang dari 7 tahun, atau si anak ini bukan residivis atau bukan tindak pengulangan, itu ada opsi yang namanya diversi kalau dalam anak. Jadi penyelesaian perkara pidana di luar persidangan, itu diversi ya. Tapi ketika misalkan yang diterapkannya nanti pasal yang ancaman pidananya lebih dari 7 tahun, ya kita sesuai nanti tadi itu sesuai dengan pasal 70 itu peran sertanya anaknya ini sejauh mana dia ada keterlibatan dalam tindak pidana itu. Kalau sejauh ini ada nggak sih Pak pelajar dari Serang atau di wilayah Banten ini yang gitu? Menurut data untuk wilayah Banten ya, minus mungkin Tangerang gitu ya. 2023 itu udah 55 kasus. 55 kasus? Iya. Yang masuk anak-anak. Nih, yang masuk anak-anak. Ya anak-anak pasti anak-anak yang itu. Itu dari tawuran aja? Tawuran, ada yang bawa senjata tajam. Kan sebelum tawuran ada bawa senjata, ada gitu. Iya, itu yang untuk 2024 ini sampai Mei ini udah 16 kasus. 16 kasus. Tapi memang bermacam-macam sih. Ada yang dituduhkannya, ada yang senjata tajam, ada undang-undang darurat, ada yang juga
mereka 170 kan gitu kan. Itu. Begitu. Kemudian Pak, dari pengamatan Bapak sendiri nih, apakah yang terjadi akibat seorang anak yang berhadapan dengan hukum dan menjalankan masa hukuman berdasarkan vonis hakim, Pak? Ya. Dampak, mungkin ada dampaknya, ada dua ya, mungkin dampak psikologi gitu kan, ada dampak yang sebenarnya itu hal yang tidak kelihatan, tapi dia biasanya anak yang berhadapan dengan hukum itu, karena dalam undang-undang itu dikategorikan ini anak yang berhadapan dengan hukum itu ada 3 ya gitu. Ada anak saksi, anak korban dengan anak yang berkonflik. Nah, ketika anak pelaku itu maka disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Ketika anak berkonflik dengan hukum itu, satu, kalau dia masih sekolah, ya mungkin bisa berhenti sekolahnya, gitu kan. Kalau misalkan dia masuk di itu, ya secara psikis dia mungkin akan mengalami tekanan gitu kan. Tapi yang utamanya juga ada stigma negatif tentunya dari masyarakat gitu kan. Nah, sejauh ini mereka setelah mengalami itu ada perubahan sikap, ada perubahan perilaku, biasanya nggak seperti dulu gitu. Mungkin dengan di prosesnya juga mereka perasaan sudah udah mungkin seperti itu mungkin itunya. Jadi ingin berubah lebih baik mungkin. Iya, mungkin itu. Tapi sejauh ini ada dari Bapak sendiri ada turun langsung seperti apa mendekati ke anak yang berhadapan dengan hukum itu? Iya. Karena kan tugas Litmas itu penelitian itu wawancara. Kita wawancara dengan anaknya, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, gitu kan. Bagaimana sistem pendidikan orang tua terhadap anaknya, gitu kan. Terus kita yang namanya home visit itu datang ke lingkungannya. Terus bagaimana nih anak ini di lingkungan. Bagaimana tanggapan lingkungan? Iya, bagaimana tanggapan lingkungan terhadap anak ini. Jadi cukup komprehensif lah untuk itu. Karena memang tugasnya seperti itu kan gitu kan, tugasnya. Dan ini kira-kira kalau anak ini ya bisa untuk diselamatkan, misalkan karena memang dia itu terbawa kan, karena tadi itu gitu pasal 70 itu mungkin melihatnya seperti itu. Ketika anak ini melakukan tindak pidana itu misalkan pure memang bukan keinginan dia gitu kan, karena mungkin pengaruh dari temannya dan juga kadang-kala ada hanya mengantar doang misalkan begitu kan. Ikut-ikutan doang. Iya, ikut-ikutan doang. Gitu, Nanti kan tergantung nih perannya dia seperti apa. Ya, kalau memang perannya ya mungkin bisa untuk diperbaiki mungkin kan ya. Tapi kalau ada nanti yang menimbulkan misalkan sampai meninggal dunia atau ya itu kan lain soal ya. Lain cerita kalau yang sampai seperti itu gitu. Lalu bagaimana Pak menurut tanggapan Bapak sendiri atau tanggapan Bapak pribadi, bagaimana peran orang tua ini Pak untuk mencegah yang namanya tawuran seperti itu? Ya. Ini kan peran orang tua sebenarnya cukup signifikan ya, cukup utama, karena pendidikan yang pertama itu kan datang dari keluarga gitu. Betul. Saya mengutip dari Dr. Kartini Kartono itu tentang psikologi perkembangan dan psikologi remaja. Nah, ada yang disebutnya usia-usia emas anak itu, di mana dia usia dari 3 tahun sampai 6 tahun itu memang harus diberikan hal yang istilahnya mana nih yang baik, mana yang buruk gitu kan. Apalagi nanti udah masuk SD ini, oh ini dilarang nih, ini boleh, ini nggak boleh kan gitu kan. Sesuai mungkin dengan norma sosial atau norma agama yang berlaku mungkin kan gitu. Juga ada orang tua itu cukup berperan juga nanti dalam pengawasan gitu ya. Artinya pemantauan gitu, kadang-kala ini anak ada di mana. Kalau anak kan kita nggak mungkin juga orang tua ngikut-ngikut ya anak kemana gitu kan, ngintil kemana. Anaknya juga kan pasti risih kan gitu ya. Tapi memang orang tua bisa memantau ini anak ada di mana, lagi ngapain, dengan siapa kan.
Dan tak lepas juga yang paling utama itu mungkin harmonisasi keluarga ya. Nah, betul. Gitu Pak, kan. ya. Harmonis. Gimana Berpengaruh. anak mau betah di rumah ketika lingkungan keluarga juga sebenarnya tidak sehat gitu kan. Sebenarnya peran di situ yang paling menentukan sebenarnya, harmonisasi di lingkungan keluarga. Mungkin itu menurut saya. Lalu mungkin ada harapan yang ingin Bapak sampaikan Pak untuk kepada masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadi aksi tawuran. Baik. Ini mungkin kalau dari aparatnya, misalkan di lingkungan Polda di sini Polda Banten dengan jajarannya di bawah, mungkin tidak kurang-kurang untuk memberikan penyuluhan kemana-mana gitu kan. Ya. Dan kami juga dari Bapas juga ikut berperan untuk memberi penyuluhan. Dalam kami itu ada program yang namanya Go to School gitu kan. Go to School, dia masuk ke sekolah-sekolah memberikan arahan, memberikan dampak pemahaman lah terhadap mereka gitu. Namun semua itu mungkin belum bisa optimal gitu. Selain orang tua, selain aparat, kalau tidak ada juga peran masyarakat gitu kan. Yang paling mendukung itu kan ada peran serta masyarakat, peran aktif masyarakat untuk pencegahan ini. Kadangkala ya mungkin dengan kesibukan atau ketakutan biasanya kan mungkin ya udah anak-anak kumpul-kumpul seperti itu ya dianggapnya biasa kan gitu kan. Ya. Padahal mungkin itu bisa potensi untuk hal yang seperti itu. Maka saya harap mungkin peran dari masyarakat di sini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir permasalahan tawuran khususnya bagi pelajar ini. Ya. Demikian. Oke, terima kasih Bapak telah menyampaikan tugas-tugas nih dari Bapak. Setidaknya Sobat Polri juga ada gambaran seperti apa. Mungkin yang muda-muda nih ya jangan sampai terlibat aksi tawuran, begitu Sobat Polri. Nah, kasus tawuran ini juga bisa dicegah dengan adanya perhatian baik dari pihak keluarga, mungkin ya Pak, seperti yang Bapak Dadan tadi sampaikan, dan masyarakat serta semua pihak, sehingga mari kita sayangi diri kita sendiri terutama dan anak-anak kita sehingga semuanya bebas dari perbuatan yang dapat menyakiti diri sendiri maupun orang lain dan merugikan tentunya. Terima kasih Bapak sama-sama telah menyempatkan hadir berbincang-bincang hari ini di podcast Polda Banten. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan sukses untuk kedepannya. Amin. Sobat Polri, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya lagi. Dan buat Sobat Polri yang akan request tentang materi yang akan dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, boleh langsung tulis di kolom komentar bawah. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.